2026, game-game mulai rilis terbaru di Play Store. Tapi pernah nggak ketemu game yang low region? Terutama dengan genre MMO atau MMORPG yang akan kita bahas ke depan. Nah, pas banget. Game-game berikut ini udah bisa kamu mainkan sekarang juga, dan ini juga masih hangat banget. Mulai dari open world sampai yang dibatasi untuk orang-orang SEA doang buat tawuran. Nah, inilah 5 game MMO dan MMORPG terbaru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Langsung kita masuk ke game pertama aja. Soul Land Awakening War. Buat kamu yang ngikuti perkembangan game MMO dalam beberapa tahun terakhir, nama Soul Land ini pasti udah nggak asing lagi lah ya. Berasal dari IP Donghua dan novel populer yang memiliki jutaan penggemar. Setelah kemarin sempat rilis duluan di Cina dan juga Taiwan, akhirnya sekarang kita para player Indonesia udah bisa ngerasain langsung petualangannya di HP kita masing-masing tanpa perlu ribet pakai VPN. Hal pertama yang bakal langsung manjain mata kamu pas pertama kali login jelas adalah visualnya. Game ini sukses banget ngedeliver dunia Soul Land ke bentuk 3D. Mulai dari detail desain karakternya, dunia yang luas, sampai efek-efek pertarungannya kelihatan niat banget. Tapi jangan bayangin game ini kayak MMO klasik yang isinya lautan player di setiap sudut map. Soul Land Awakening War ini sebenarnya lebih mengarah ke open world RPG yang dibalut elemen MMO. Artinya apa? Selama kamu berkeliling map dan eksplorasi, feel-nya bakal berasa lebih fokus ke petualangan solo karakter kamu sendiri. Baru deh, pas kamu masuk ke area kota, nyari dungeon, atau join fitur multiplayer-nya, kamu bakal ketemu dan seru-seruan bareng player lain. Dan jujur aja, bagian paling seru dari game ini justru ada di sistem battle-nya. Tempo battle-nya tuh cepat banget, FPS skill-nya rame, dan animasi ultimate-nya bener-bener sinematik banget. Apalagi pas kamu udah berhadapan dengan bos-bos besar yang punya mekanik khusus. Di situ kamu bakal ditantang buat nggak asal pencet skill. Lineage WCA. Kalau kamu pikir ini game MMORPG baru, sebenarnya nggak juga. Lineage W sendiri udah lebih dulu rilis secara global sejak tahun 2021, dan bahkan saat itu udah mendukung bahasa Indonesia juga. Namun di tahun 2026 ini, sang developer kembali merilis versi yang lebih fokus untuk kawasan Asia Tenggara melalui server SEA yang dibuat secara khusus. Di sini player dari berbagai negara di Asia Tenggara bakal digabungin ke dalam satu medan perang yang sama. Jadi kamu nggak cuma bakal tawuran sama sesama player Indonesia doang, tapi kamu bakal adu mekanik dan adu gengsi melawan player dari Malaysia, Thailand, sampai Vietnam dalam satu server yang super luas. Pas pertama kali masuk, kamu bakal langsung disambut sama atmosfer dark fantasy yang kental banget. Visualnya tergolong cakep untuk ukuran MMORPG mobile, dengan sudut pandang khas Lineage Classic yang pastinya bakal bikin para veteran MMORPG langsung merasa nostalgia. Di versi SEA terbaru ini, pilihan kelasnya juga lebih lengkap, dengan hadirnya beberapa kelas baru yang bisa kamu sesuaikan sama gaya bermain kamu. Jiwa asli game ini baru kelihatan pas kamu udah masuk ke fitur clan war, perebutan wilayah, castle siege, sampai PvP skala masif yang melibatkan ratusan player sekaligus. Untungnya game ini udah mendukung fitur auto battle, jadi urusan grinding level atau nyari item bisa kamu tinggal tidur atau beraktivitas. Eternal Tower Saga. Lanjut ke game ketiga, ada Eternal Tower Saga. Nah, kalau kamu benar-benar nyari MMORPG yang masih hangat di tahun 2026, game yang satu ini bisa masuk ke dalam daftar yang wajib kamu coba. Game ini langsung menyuguhkan nuansa fantasi yang adem dan memanjakan mata sejak pertama kali kamu bikin karakter. Hal yang paling membedakan game ini dari MMORPG kebanyakan ada pada struktur desain dunianya. Kalau biasanya game MMORPG itu pakai konsep satu map raksasa yang luas, game ini justru memilih jalan ninja yang berbeda. Dunianya itu terbagi-bagi ke dalam beberapa wilayah dan pulau-pulau melayang terpisah. Dari segi visual, game ini dikemas dengan warna-warna yang cerah, vibran, dan punya desain fantasi yang ramah di mata. Memang, ini bukan tipe game dengan grafik realistis yang berat sampai bikin HP kamu bisa buat ngegoreng telur. Tapi, art style-nya yang clean tetap sukses membuat dunianya terasa hidup dan gak ngebosenin buat dilihat berjam-jam. Untuk urusan gameplay, game ini sangat cocok buat kamu kaum sibuk yang pengen main game sambil disambi santai. Karena game ini udah support fitur auto battle. Tapi jangan skeptis dulu. Game ini menyediakan banyak banget pilihan skill yang bisa kamu bongkar pasang dan kamu kombinasikan sesuai dengan gaya main kamu sendiri. Sisanya kamu bakal nemuin fitur-fitur wajib MMORPG kayak dungeon, boss battle, sampai berbagai aktivitas multiplayer buat mabar bareng teman atau anak-anak guild. Lumina Saga.
Next, kita masuk ke Lumina Saga, sebuah MMORPG mobile yang resmi hadir pada 11 Mei 2026. Dan dari semua game yang ada di daftar ini, menurut aku, inilah yang paling terasa seperti MMORPG mobile yang memang dibuat untuk dimainkan secara santai. Kamu bakal langsung disambut sama visual bergaya anime yang estetik tapi tergolong ringan. Mulai dari grafik lingkungan, efek skill, sampai musik tuh ringan banget. Pilihan kelasnya sendiri emang masih pakai formula MMORPG mobile pada umumnya yang udah familiar. Jadi kamu nggak perlu waktu lama buat adaptasi atau pusing mikirin mekanik yang ribet. Game dengan server yang udah beranak pinak ini juga memiliki urusan naikin level dan progresi karakter yang dibikin senyaman mungkin. Berkat fitur auto battle yang tersedia, kamu bisa ngembangin karakter kamu sambil rebahan, nonton, atau ditinggal kerja. Crazy Odyssey. Jujur aja, ini adalah game yang paling beda, paling unik, dan paling di luar nalar dibanding 4 game yang udah kita bahas tadi. Di saat ukuran game mobile tahun 2026 udah pada membengkak sampai puluhan giga. Ukuran total game ini cuma ratusan MB dong, nggak sampai 1 GB-an. Sebuah kabar baik banget buat memori HP kamu yang udah kritis. Pas pertama kali bikin karakter, kamu bakal dikasih pilihan 3 role utama yang karakternya nggak asing lagi di mata kita. Tapi namanya juga game absurd ya kan? Role-nya pun nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali. Dari segi visual, game ini menggunakan gaya key style yang mengingatkan pada MMORPG mobile klasik. Dan ini isi dalam gamenya anomali semua dah. Jelas ini game sengaja dibuat konyol untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lebih ringan dan menghibur. Meskipun tampilannya lucu, game ini tetap memiliki berbagai elemen MMORPG yang cukup familiar. Kamu masih bisa mengembangkan karakter, mengikuti berbagai aktivitas multiplayer, menantang boss, dan menjelajahi berbagai area yang tersedia sepanjang petualangan.